Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, jadi kita sekarang akan kembali kuliah di mata kuliah SKADA, di mana mata kuliah kali ini masih nyambung materi minggu kemarin, yaitu tentang SKADA pada jaringan listrik. Ya, jadi kita akan melihat tentang protokol pada sistem SKADA. Oke, jadi ini adalah materi tentang RTU lagi, ya, dan kita akan menggunakan IC 61850 sebagai protokol atau aturan pada sistem SCADA PLN. Ya, jadi kita melihat di sini ya, untuk IEC 61850 itu adalah protokol komunikasi yang biasa digunakan pada SCADA, ya, protokol komunikasi pada sistem SCADA jaringan listrik. Dan kenapa kita menggunakan IC ini? Karena dia sudah yang paling terotomatisasi dan paling modern, dan dia mudah eh, dilakukan interface dengan jenis lain. Oke, jadi kalau kita melihat konfigurasi dari IEC 61850, jadi di sini ada substation configuration language, lalu ada application object models, lalu ada abstract communication service interface, dan ada specific mapping to communication. Nah, ini kita menggunakan TCP/IP dan Ethernet. Ethernet itu kabelnya, TCP/IP itu adalah protokolnya, dan ada juga conformance testing. Conformance testing ya. Jadi kita bisa melihat di sini untuk application object model, dia itu berfungsi untuk apa namanya, mengkonfigurasikan berbagai macam objek-objek itu menjadi logical nodes. Maksudnya apa? Maksudnya adalah bahwa setiap LAN, ya, setiap LAN atau setiap perangkat pada sistem SCADA itu akan di-mapping menjadi node-node yang memiliki nilai tertentu. Sehingga kita bisa tahu kalau misalkan peralatan ini memiliki nilai sekian, itu kondisinya berarti apa. Kalau peralatan yang lain memiliki nilai yang lain, itu berarti kondisi apa. Nah, ini fungsinya adalah untuk ngasih tahu kita informasi dari berbagai macam peralatan yang memiliki tegangan tinggi dan juga fungsi-fungsi lain. Ya, karena untuk sistem SCADA jaringan, peralatannya sebagian besar itu memiliki tegangan tinggi. Ya, jadi ada switchyard, substation, lain-lain, lalu perangkat-perangkat yang ada di gardu induk, lalu mungkin juga ada saluran tegangan tinggi, ya, itu kan high voltage semua. Nah, itu dilogikakan, ya, apakah dia nilainya sekian dan sekian, sehingga setiap objek itu memiliki nilai nodes tertentu. Oke, lalu untuk Abstract Communication Service Interface dan SCSM itu fungsinya untuk ngasih tahu ya fungsi-fungsi layanan. Jadi kalau misalkan application object model itu dia cuma ngasih keterangan ini situasinya seperti apa, maka ACSI dan SCSM itu untuk ngasih identifikasi apa namanya, fungsi-fungsi dari berbagai macam objek tersebut. Sementara kalau substation configuration language itu adalah bahasa yang digunakan. Jadi dia melakukan konfigurasi sesuai dengan bahasa, ya bahasanya itu adalah bahasa protokol, sehingga bisa dilakukan konfigurasi dan penukaran informasi
sesuai dengan keadaan di masing-masing perangkat. Jadi ini ngurusin komunikasinya, bahasanya, ya bahasanya bukan bahasa manusia, tapi ya bahasa protokol, jadi dia bisa berkomunikasi satu dengan yang lain. Lalu untuk performance testing itu untuk mengecek apakah perangkatnya itu sudah sesuai dengan standar protokol. Ya, protokol itu aturan dan aturan dipakai adalah IC 61850. Sementara TCP/IP ya kalau ini saya rasa Anda semua harusnya udah familiar. Itu kabel Ethernet biasa. Ya jadi Ethernet itu kabelnya, protokolnya atau aturannya adalah TCP/IP. Itu fungsinya untuk mendeskripsikan interface dan komunikasi, dan itu ada di 4 layer terbawah OSI, yaitu transport, network, data link, dan physical layer. Itu kalau di jaringan komputer harusnya udah pernah belajar, jadi harusnya udah familiar dengan istilah-istilah layer tersebut, layer OSI. Ya. Jadi kenapa komunikasi ini penting untuk sistem SCADA? Karena memang dalam sistem SCADA itu ada pertukaran data di antara masing-masing perangkat, di mana pertukaran datanya itu memenuhi standar komunikasi, sehingga kita yakin bahwa data yang satu itu bisa dikirimkan ke perangkat yang lain. Karena kalau komunikasinya di antara tiap perangkat itu berantakan atau menggunakan bahasa yang berbeda, itu kita nggak bisa melakukan monitoring, apalagi controlling. Jadi memang komunikasi dalam sistem SCADA itu krusial, terutama untuk sistem SCADA jaringan listrik. Kenapa? Karena biasanya kita pakai radio, ya kita pakai radio untuk melakukan komunikasi dari satu gardu induk ke gardu induk yang lain. Alasannya kenapa? Karena berbeda dengan pabrik biasa, ya. Kalau pabrik biasa itu ada sistem SCADA juga, tapi biasanya pakai kabel biasa atau hardware ya. Kalau untuk SCADA jaringan listrik, komunikasi bisa antar RTU atau ke master station-nya itu pakai radio. Alasannya karena dia mengcover area yang cukup atau sangat luas. Misalkan satu kabupaten itu kan luas ya, tidak bisa dibandingkan dengan satu pabrik. Pabrik itu memang besar, tapi pasti lebih kecil daripada satu kabupaten. Sehingga masing-masing gardu induk di kabupaten tersebut itu harus bisa apa namanya saling berkomunikasi, dan kita juga nggak bisa mengandalkan hardwire, ya, apalagi pakai fiber misalkan, karena belum tentu juga satu kabupaten itu udah tercover fiber optiknya. Ya kan kalau memasang internet ada bagian daerah tertentu yang memang nggak bisa pakai fiber. Ya, jadi kenapa kita kalau untuk jaringan SCADA listrik, untuk sistem jaringannya itu komunikasinya biasanya pakai radio. Ya, tapi untuk sistem SCADA sendiri nggak melulu hanya jaringan. Dia juga bisa dipakai di pabrik atau plant. Misalkan power plant ya, kalau mungkin apa namanya yang mau kerja di pembangkit atau power plant, di situ juga ada sistem supervising control, bisa pakai SCADA, bisa pakai DCS, bisa pakai PLC yang terkonek satu sama lain. Uh, Biasanya kalau untuk sistem SCADA, ya sistem SCADA pada power plant itu sensornya lebih variatif dibandingkan sistem SCADA pada jaringan. Karena kalau jaringan itu dia hanya mengukur apa namanya tegangan, arus, lalu daya, faktor daya, frekuensi dan lain-lain yang relatif lebih simpel. Sementara kalau di pembangkit listrik
itu dia ada raw water material, ada water level, ada proses-proses lain yang melibatkan pengukuran analog dalam jumlah besar dan banyak. Jadi kalau dalam sistem SCADA power plant itu memang cakupan wilayahnya nggak sebesar sistem SCADA pada jaringan listrik, tetapi yang diukur dan dimonitor itu lebih kompleks. Ya, jadi apa namanya dari tingkat kesulitan kalau kerja di power plant itu lebih susah. Tapi untuk area yang lebih kecil dibandingkan pada jaringan. Oke, kita balik ke sini ke IEC 61850 standar. Ya, di sini ada ya, basic principle, glossary, general requirement untuk part 3, system and project management untuk part 4, lalu ada communication requirement. Jadi ini standar ya, standar komunikasi ketika kita menggunakan IEC 61850. Nah, kalau yang part 1 sampai part 5 ini berlaku umum, sementara untuk part 6 sampai part 10 itu dia berlaku untuk sistem SCADA jaringan, yaitu untuk substation automation system configuration, basic communication structure, lalu mapping to MMS and Ethernet, sample measure value, sama mapping to Ethernet, sama performance testing. Ini udah di RTO-nya masing-masing. Nah, keuntungan dari penggunaan IC 61850 yang pertama adalah dia mengakomodasi perkembangan. Karena apa? Karena jaringan listrik itu nggak mungkin dia statis. Pasti suatu saat kalau ada pembangunan perumahan baru misalkan, atau ada perluasan wilayah, atau ada pemekaran, ya pemekaran maksudnya populasi yang bertambah di suatu daerah tertentu, itu jaringan listriknya pasti juga ditambah. Nah, jangan sampai ketika kita mau menambah jaringan listrik atau mau menambah daya atau menambah ya power untuk suatu daerah itu nggak bisa terkoneksi dengan sistem SCADA existing. Ya. Karena kalau nggak bisa terkoneksi ya berarti kita harus bikin sistem baru dan itu mahal. Dan keuntungan dari IC 61850 itu dia bisa mengakomodasi perkembangan. Jadi kalau misalkan gardu induknya ditambah, jaringannya ditambah, ya udah dia tinggal plug and play istilahnya. Terus yang kedua memudahkan pengembangan gardu induk karena modelnya udah standar ya. Jadi modelnya udah ditentukan seperti ini dengan IC 61850. Kalau ditambah-tambah gardu induknya ya udah lebih gampang. Kalau PLC tuh miranya dia tinggal masang PLC baru, nggak usah ngerombak PLC yang lama. Terus yang ketiga, integrasi sistem informasi lebih mudah dan handal, ya karena objek yang digunakan juga standar. Nah, maksudnya apa? Maksudnya objek itu kan tergantung apa yang mau kita ukur. Ya. Objeknya kayak gitu aja, ya misalkan ya uh, objeknya berupa kabel yang mau kita ukur tegangan dayanya dan lain-lain, ya berarti yang mau diukur ya itu-itu aja, sehingga tentu saja karena kita nggak menambah variabel yang mau diukur, misalkan kita mau menambah variabel aliran air, itu nggak akan kejadian, karena kalau melihat jaringan listrik, ya pasti kita nambah daya, berarti nanti ada penambahan power, nanti kita mengukur tegangan, arus, dan lain-lain. Ya itu aja. Terus yang keempat, mengurangi biaya investasi. Itu jelas. Kenapa? Karena kita nggak akan bikin sistem baru. Kita tinggal menambah komponen-komponen di sistem yang sudah existing sebelumnya tanpa perlu banyak apa namanya interface, itu tinggal plug aja.
Ya, ini terus lalu mengurangi waktu padam saat pengujian, ya. Maksudnya apa? Ketika kita nambah, jaringan existing, kita harus ngetes apakah, apa namanya, jaringan itu dia terkonfigurasi dengan baik dan bisa nyambung dengan jaringan yang lama. Nah, pada saat itu kita butuh pengujian. Nah, pada waktu kita melakukan pengujian, itu biasanya harus melakukan pemadaman pada area itu. Nah, dengan apa namanya, dengan model yang udah standar, kita tentu saja lebih cepat untuk melakukan penambahan jaringan existing dan karena lebih cepat, maka pada waktu melakukan pemadaman itu lebih cepat. Lalu kelebihan lainnya adalah mempermudah penggantian peralatan. Ini sama kayak penjelasan tadi. Kalau misalkan ada alat yang rusak, ya udah kita tinggal beli alat baru dan pasang. Karena alatnya sudah banyak tersedia dan menggunakan protokol yang sama persis. Nah, kita melihat di sini adalah life cycle cost. Cost itu artinya biaya. Ya, kita bisa lihat kalau nggak pakai standar, kalau misalkan kita mau mengganti apa namanya komponen baru atau nambah komponen baru, ini biayanya masih tinggi. Ini persen of first installation itu artinya biaya yang dikeluarkan dibandingkan dengan pemasangan pertama. Jadi kalau nggak pakai standar, pada tahun kedua biayanya hampir sama seperti ketika kita melakukan pemasangan pertama. Juga demikian pada tahun ketiga dan keempat. Kalau menggunakan standar lain, itu masih lebih mending biayanya dibandingkan kalau nggak pakai standar, tapi masih tetap lebih besar. Sementara menggunakan IC 61850 berarti kita akan mengurangi faktor biaya. Misalkan di tahun kedua dia cuma mengganti biaya sekitar 38% dibandingkan dengan 80% kalau pakai standar lain dan 90% kalau no standar. Ya, jadi ini uh, perbandingan biaya ketika kita pakai IEC 61850. Lalu untuk engineering prosesnya, ya, ini adalah engineering workstation. Jadi di sini kita melakukan konfigurasi sistem SCADA. Ya, jadi nggak sembarang orang bisa mengakses sistem ini. Di sini kita melakukan ID configuration tool, ya. Jadi kan ID udah tahu ya, Intelligent Electronic Device. Jadi kita melakukan konfigurasi sensor-sensor, smart sensor atau perangkat yang akan kita monitor dalam bentuk ICD file. Lalu ada system specification tool, ini spesifikasinya seperti apa. Ini masih sama, ini konfigurasi seperti apa, lalu hasil konfigurasi itu akan dikirim ke SCD file dan akan dilakukan pengupdatean di ID configuration tool sehingga pada saat kita memonitor dan melihat berdasarkan parameter yang ada, bentuknya sudah sesuai. Oke, untuk kompatibilitasnya, ini kita bisa lihat dari grafik atau gambar di atas. Ini maksudnya apa? Artinya mau dari vendor manapun, ini kan vendor B sama vendor A itu bisa jadi apa namanya memiliki cara atau perangkat yang berbeda, perangkat yang berbeda. Tetapi dengan menggunakan IC 61550, perangkat yang berbeda tadi itu bisa dikonfigurasi menggunakan vendor A saja atau vendor B saja. Jadi kita bisa menggabungkan konfigurasi yang berasal dari dua vendor atau dua pabrikan yang berbeda menggunakan satu vendor aja, tapi setelah itu kita bisa mengaplikasikan tool-tool yang ada ke kedua vendor tersebut. Ya, jadi filenya nanti distandarisasi menggunakan engineering tool yang ada pada user. Nah, untuk perkembangan IEC 61850-nya, yang pertama dia itu sudah diimplementasikan di banyak sistem, dan permasalahan engineering-nya sekarang lebih ke software.
ya mengkonfigurasi bagaimana setiap perangkat yang ada di sistem menggunakan perangkat lunak. Ya, jadi kita nggak apa namanya nggak hardware oriented, tetapi lebih ke software oriented. Nah, untuk kondisi saat ini pada Gardu Induk itu nggak ada standar untuk komunikasi serial, jadi masih proprietary. Proprietary itu artinya tergantung vendor. Vendor A memiliki perangkat dan komunikasi yang berbeda dengan vendor B. Dan kalau peralatan dari vendor A rusak dan vendor A nggak memproduksi alat itu lagi, ya berarti udah nggak bisa diapa-apain. Itu yang dimaksud dengan proprietary dan kita menghindari keadaran tersebut. Kita harus mencari suatu alat yang kalau misalkan rusak, itu bisa diganti menggunakan alat yang memiliki kapabilitas sama dari vendor lain. Jadi nggak tergantung dari vendor A. Ya, contohnya kita mau ganti apa namanya, tujuannya mau main game, lalu prosesor jenis ini ternyata rusak, ya kita nggak tergantung sama jenis prosesor, kita pakai prosesor yang lainnya dari vendor yang lainnya, dan gamenya masih bisa jalan juga. Kalau zaman apa namanya proprietary, itu game itu harus bisa dimainkan cuma dengan prosesor tertentu. Dan pada saat prosesornya udah nggak produksi, berarti gamenya nggak bisa dimainan. Itu maksudnya dengan proprietary. Ya, itu dihindari. Terus yang ketiga, yang keempat adalah standar yang ada itu belum mencakup peralatan yang luas dan apa namanya kita ingin menyimpulkan standar, membuat semuanya jadi satu standar dan itu berlaku untuk semua peralatan. Nah, kalau misalkan standarnya udah cuma satu, maka biaya untuk investasi dan operation and maintenance itu, jadi ONM itu operation and maintenance, itu bisa ditekan. Nah, untuk otomatisasi gardu induk itu mensyaratkan perpindahan modul komunikasi dari analog ke serial, ya, jadi biar bisa dikonfigurasi, dikirim secara serial, dan IC 61850 itu menjadi satu-satunya standar yang ada dalam otomatisasi gardu induk. Ini contoh implementasinya, kita saya nggak sebutkan. Ini adalah contoh implementasi IC 61850 di negara-negara yang berbeda, di Jerman, di Spanyol, UK, Netherlands, USA, Canada, Switzerland. Jadi kita udah pakai IC 61850. Kalau di Indonesia masih manual. Jadi kalau misalkan Anda PKL di Gardu Induk itu di Purwokerto itu masih jalan-jalan ngeliatin substation, ngeliatin switchyard, mencatat-catat, lalu melihat-lihat apakah masih bagus atau enggak, lalu dilaporkan. Ya, seperti saya bilang, sangat menyerap tenaga kerja, ya. Kalau udah diotomatisasi semua, ya udah kita tinggal standby di dalam ruang kontrol dan ya di situ doang. Ya, paling ngeceknya sekali-kali, nggak tiap hari. Itu bagus untuk apa namanya perkembangan teknologi, tapi bisa jadi mengurangi kebutuhan tenaga kerja. Kalau zaman di Jepang itu kalau nggak salah ada power plant yang bisa cuma 3 orang yang ada di dalam lapangan dibandingkan dengan Indonesia yang bisa sampai ratusan. Seperti yang saya bilang, perkembangan teknologi yang makin canggih bisa jadi berbanding terbalik dengan kebutuhan tenaga kerja, sehingga kadang-kadang bukannya nggak mau dilakukan proses otomatisasi, tapi karena nggak ingin mengurangi kebutuhan tenaga kerja, karena kan ya yang namanya sebuah industri, sebuah pabrik kalau bisa menyerap tenaga yang besar. Itu kadang-kadang berbanding terbalik. Di Indonesia kayaknya
Bukan masalah nggak bisa melakukan otomatisasi, tapi ya itu, apa namanya, takut mengurangi kebutuhan tenaga kerja. Nah, kita balik lagi ke konfigurasi komunikasi pada otomatisasi gardu induk. Ya, jadi kalau misalkan gardu induknya diotomatisasi, ini bentuknya kayak gini. Ada bentuk pertama, ini adalah engineering. Ya, engineering itu tempat kita melakukan konfigurasi sistem. Ya, jadi bedanya dengan HMI dia cuma bisa melihat doang, melihat keadaan di lapangan, tapi kita nggak bisa ngacak-ngacak sistemnya. Ya itu biasanya di operator. Operator itu ngeliatin keadaan di sini dan terus sambil ngapain, terserah. Tapi dia nggak akan melakukan konfigurasi. Yang melakukan konfigurasi itu di engineering workstation atau di komputer ini. Lalu di sini ada router, ya ada apa namanya, dia lalu akan komunikasi, bisa jadi lewat radio ke control center dan semuanya terhubung ke switch hub. Ini harusnya udah sering lihat ya. Dan masing-masing switch ini akan terhubung ke controller, relay, dan lain-lain yang masing-masing terhubung ke switchgear. Lalu ada trafo arus sama trafo tegangan. Ini kalau konfigurasi stasiun bus only. Kalau stasiun sama proses bus ini masih sama ya untuk control stationnya. Jadi ada HRI, ada engineering station terhubung ke switch. Bedanya adalah untuk relay dan yang lain dia nggak langsung terhubung ke switchgear atau ke trafo, tapi lewat switch dulu. Ya, lewat switch dulu. Ini tentu saja lebih canggih, ya, lebih canggih karena dia biasanya menggunakan protokol sendiri TCP/IP di sini. Lalu ada common network, ya common network ini lebih canggih lagi, di mana dia yang jadi bedanya sama yang di atas. Kalau di sini kan switch-nya dia terhubung ke masing-masing relay sama controller, tapi di sini dia switch-nya terhubung ke switch yang lain. Yang lainnya sama ya. Jadi nggak terhubung ke controller di atas ini sama relay ini, tapi terhubung ke switch yang lain. Nah, dari switch yang ini dia akan berkomunikasi dengan controller dan modem switcher. Lalu ada konfigurasi station bus ring. Ini untuk ring di sini. Nah, jadi dia muter di sini dan komunikasinya juga sama menggunakan switch. Jadi di sini ada apa namanya? Ada bentuk ring. Sementara kalau di PLN untuk rekomendasi otomatisasi gardu induk existing itu seperti ini. Ya, jadi ada stasiun komputer itu untuk bagian di situnya. Lalu ada stasiun gateway itu untuk komunikasi dengan bagian lain atau RTU lain atau gardu induk lain. Di sini menggunakan kabel TCP/IP, kabel Ethernet, protokol TCP/IP. Lalu ada bagian proteksi dan kontrol. Ya. Jadi kalau di sistem jaringan atau sistem SCADA itu ada bagian pengamanan, protection, sama control. Jadi kalau kontrol dia memonitor keadaan di lapangan dan melakukan perubahan sesuai dengan set point. Tapi kalau protection dia memonitor keadaan peralatan. Apakah peralatannya masih bagus, apakah dia masih berfungsi dengan baik, dan lain-lain. Jadi memang ada bagian untuk keamanan. Kenapa? Karena kita harus meyakinkan bahwa peralatan yang ada di lapangan itu masih bagus. Ya, jangan sampai kita sibuk ngambil data, tapi tidak memonitor keadaan alat di lapangan. Nah, biasanya kalau kerja di gardu induk, itu kita ke lapangan itu lebih karena faktor proteksinya. Kita ingin lihat apakah peralatannya masih berfungsi dengan baik atau enggak. Nah, untuk rekomendasi pembangunan gardu induk baru ini masih sama, cuma bedanya di sini. Ya. Di sini ada proses interface, yang tadi enggak. Jadi proses interface itu kayak gini di sini ya. Ini proses interface-nya ini. Jadi ada interface untuk proses.
Di sini contohnya adalah pakai switch. Tapi bisa juga sama aja. Ini sama aja kayak sebelumnya. Ini station gateway, komunikasinya wireless, bisa pakai radio. Dan dia tetap menggunakan apa namanya, tanpa menggunakan proses control. Nah, ini adalah contoh konfigurasi substation automation, ya. Jadi ini adalah GPS. GPS itu untuk ngasih tahu apa namanya, posisi gardu induk atau posisi dari sistem yang diukur. Kenapa? Seperti saya bilang tadi, jaringan listrik itu luas sekali, satu kabupaten. Bisa jadi kalau per provinsi, ya satu provinsi, misalkan DKI, ya dia harus bisa memonitor keadaan listrik di tiap-tiap daerah. Jangan sampai ada supply berlebih atau, sorry, supply berlebih nggak masalah. Jangan sampai ada supply kurang. Kalau ada supply kurang, dia akan ngambil daya dari gardu lain. Itu fungsinya. Kenapa seperti itu? Karena kalau ada supply yang kurang dan nggak tahu, karena nggak dimonitor, ya udah mati. Misalkan kebutuhan supply daya di satu perumahan itu adalah 1000 kilowatt, nggak, berapa ya? Misalkan ya misalkan 100 kilowatt, ya, 100 kilowatt, lalu dia cuma bisa nyuplai 50 kilowatt, berarti harus ada pemadaman. Ya, dan cara nggak melakukan pemadaman adalah dengan mengambil suplai dari gardu induk lain yang berlebih suplainya. Ya. Taunya berlebih atau enggak, ya dengan sistem SCADA ini. Kalau udah otomatis, dia bisa melakukan proses otomasi, jadi dia switch-nya langsung mengambil daya dari gardu lain. Ya, jadi itu fungsinya, kenapa harus dimonitor, biar kita yakin suplainya itu bisa memenuhi kebutuhan listrik di setiap daerah. Nah, di sini ada HMI, ya seperti saya bilang sebelumnya, kita nggak melakukan konfigurasi di HMI. Ini cuma untuk monitor. Kita konfigurasinya di engineering workstation di sini. Nah, di sini ada mapping untuk mengukur kondisi lapangan, daya, tegangan, arus, faktor daya, frekuensi, dan lain-lain. Lalu ada trafo, regulator untuk menyesuaikan tegangan sesuai dengan level yang seharusnya. Lalu ini ada Ethernet switch. Ya. Lalu ada relay protection, ini untuk fungsinya untuk keamanan. Jangan sampai apa namanya, terjadi kebakaran karena arusnya berlebih dan lain-lain. Nah, ini kita melihat ada yang menggunakan kabel RS485, ya, ada yang fiber optik, ada RJ45, dan ada kabel koaksial biasa. Ya semuanya harus bisa berkomunikasi. Ya, kabelnya beda nggak apa-apa, yang penting komunikasinya jalan. Lalu contoh untuk substation control system 150, ya ini contohnya untuk main aksesori sama backup. Jadi kita tetap harus menyediakan backup. Jadi kalau aksesorinya yang di atas itu dia bermasalah, kita pakai backup di sini. Lalu ini ada HMI untuk monitoring, ya, untuk monitoring di sini. Lalu ini engineering workstation untuk melakukan konfigurasi. Ya, biasanya ini bawahannya di sini, atasannya di sini, yang melakukan konfigurasi lapangan. Lalu ini ada logbook printer, ada trend printer. Ya, jadi kalau butuh informasi tentang keadaan-keadaan, kita bisa melihat logbook atau trendnya, ya, langsung di print. Walaupun sekarang uh, paperless semua, ya. Tapi tetap kalau laporan butuh print, dan printnya otomatis. Lalu kita ada HSS switch, ada event printer. Jadi printer itu ada untuk kalau keadaan tertentu, ada trend atau logbook. Lalu di sini ada redundant Ethernet ring, artinya kabel Ethernetnya ada dua. Ya. Kalau satu rusak nggak nyambung, bisa pakai kabel yang lain dengan kecepatan sekian-sekian, multi-node. Dan ini
perangkat-perangkat yang mau dimonitor dan dikontrol, ada coupler, ada trafo, ada switcher, dan lain-lain, dan semuanya menggunakan ID, ya, Intelligent Electronic Device di sini. Jadi ini semuanya diukur dan dikontrol menggunakan ID, ya, dan kabelnya menggunakan kabel Ethernet dengan RS485. RS485-nya itu biasanya komunikasi ke IED-nya, sensor canggih ya. IED itu ibaratnya ya kayak pengukuran sensor, tapi yang udah canggih dan dia udah bisa mengontrol sendiri. Ya, seperti itu. Karena intelijen. Oke, nah lalu kita sekarang masuk ke teleinformasi plan. Jadi untuk teleinformasi plan pada jaringan listrik itu fungsinya untuk menampilkan monitoring status dan pengukuran pada kontrol digital atau digital 1.0 atau nyala atau mati, dan analog itu nilai dari misalkan tegangan, arus, dan lain-lain. Nah, jadi kita bisa lihat di sini, ini fungsinya secara umum dibagi untuk keadaan lapangan dan untuk keadaan pemeliharaan. Nah, jadi ini untuk operasi dan maintenance. Operasi berarti untuk misalkan untuk konfigurasi jaringan listrik, itu dayanya berapa, tegangannya berapa, kita ngukur terus. Tapi di saat yang bersamaan kita juga harus bisa melakukan analisis terhadap kondisi peralatan. Jadi selain status dari nilai tegangan, nilai arus, dan lain-lain, itu juga ada di HMI adalah status dari keadaan alatnya, masih bagus atau sudah berantakan. Ya, jadi di sini untuk pemeliharaan, maintenance, itu juga sangat krusial, karena kalau kita sibuk di sini dan lupa memelihara keadaannya, maka kalau rusak ya bisa merembet kemana-mana. Lalu untuk otomatisasi gardu induk, ya, dari segi ekonomi, dia itu bisa menghemat biaya investasi, ya, karena luas gedungnya lebih kecil, panelnya juga lebih simpel, instalasinya lebih mudah, lalu biaya operasinya, pengoptimalan fungsi operator, dengan kata lain operatornya nggak butuh banyak, ya, jadi misalkan dalam satu GI butuh 10 operator, kalau pakai otomatisasi cuma 3 cukup. Ya. Diagnosa gangguan lebih cepat, jelas, karena itu semuanya udah terukur menggunakan IED ke main control, jadi kalau ada hal yang nggak beres itu langsung ketahuan. Lalu pemulihan lebih cepat, jadi kalau ada blackout atau ada hal-hal yang di luar kendali kita, ya, ketika kita mau mengembalikan ke keadaan semula itu lebih cepat. Untuk pemeliharaan juga lebih hemat karena nggak perlu tes dan inspeksi pada relay elektromagnetik. Kenapa? Karena keadaannya udah dimonitoring secara otomatis. Jadi nggak perlu jalan-jalan ke tiap peralatan ngecek satu-satu, lalu nyangkul satu-satu, nggak bisa cocok, nggak perlu. Itu langsung dimonitor dan dikirim ke control station. Ya. Lalu yang kedua, mempercepat troubleshooting karena instalasi lebih sederhana. Ya, kenapa lebih sederhana? Karena kalau kita pakai ID, ya kita cuma menghubungkan perangkat dengan ID dengan kabel yang simple, yang ribetnya di dalam IED-nya itu sendiri. Tapi kita nggak butuh kabel macam-macam. Terus yang ketiga, diagnosa peralatan lebih tepat karena dibantu oleh embedded software. Ya, softwarenya itu akan sangat berpengaruh terhadap pendiagnosaan peralatan. Makanya tadi dibilang ke depannya kita lebih main ke software, konfigurasi perangkat lunak dibandingkan ke hardware-nya. Ya, karena hardware-nya makin simple. Hardware-nya makin simple, tetapi di dalam device-nya itu harus ada software canggih yang bisa melakukan analisis terhadap kondisi dan pengukuran lapangan.
Untuk segi teknis, kelebihannya dia menyediakan informasi yang cepat dan akurat, terus bisa jadi untuk mempercepat analisis, mempercepat waktu diagnosis, lebih mudah diinstal, lebih mudah dikembangkan, dan bisa mengoptimalkan pemeliharaan. Nah, kalau misalkan kita mau melakukan otomatisasi gardu induk, maka butuh pembangunan maintenance control center, jadi bagian kontrol yang khusus untuk masalah perawatan dan masalah kondisi peralatan, lalu menyediakan kompetensi SDM untuk otomatisasi gardu induk. Jadi SDM-nya itu harus paham software, ya, atau paham perangkat lunak, bisa mengkonfigurasi semuanya, dan membuat standar operasi dan prosedur untuk pemeliharaan maintenance control center. Ya, jadi mungkin ini butuh cost tambahan, ya, karena biasanya kan maintenance manual. Manual itu artinya orangnya terjun ke peralatan masing-masing. Kalau mau dibikin otomatis, tentu saja kita harus membangun sebuah peralatan dan tempat untuk melakukan maintenance, karena walaupun otomatis aja dia butuh apa namanya, butuh tempat tersendiri. Ya itu adalah ya jadi ini pertemuan ketiga terkait pada jaringan. Ya, jadi kita bisa lihat di sini ya, SCADA itu banyak diaplikasikan di banyak tempat. Ya, jadi apa namanya, bisa di pabrik amonia, bisa di pabrik lainnya, bisa di industri oil and gas. Ini contohnya pada jaringan listrik, tapi secara umum prinsipnya sama. Kita melakukan proses monitoring dan controlling dari komputer di control room dan menggunakan peralatan sensor canggih untuk melakukan pengukuran dan juga kontrol di masing-masing perangkat yang mau dilakukan analisis. Nah, untuk sistem jaringan, SCADA jaringan listrik itu lebih simple karena peralatannya lebih sederhana dan yang dimonitor juga lebih sedikit walaupun jumlahnya besar. Maksudnya apa? Maksudnya yang besaran yang dimonitor itu cuma tegangan arus, lalu daya, faktor daya dan lain-lain, itu lebih sedikit dibandingkan industri proses yang sensornya bisa macam-macam. Flow sensor itu aja bisa ratusan sendiri, beda-beda ya. Jadi untuk sebuah sensor bisa macam-macam bentuknya. Jadi kenapa saya bilang untuk sistem SCADA pada jaringan listrik itu lebih apa namanya, lebih mudah dibandingkan sistem SCADA pada industri proses. Oke, jadi nanti ada pertanyaan jam 2:30 nanti ada kuis ya biasa. Ada pertanyaan terkait SCADA ini materi tentang jaringan listrik. Minggu depan kita akan belajar materi baru terkait SCADA. Ya. Jadi ini materi terakhir tentang jaringan listrik. Minggu depan udah materi baru. Ada pertanyaan? Oke. Kalau enggak